Dengan surat Ganjar hadapan Purnawirawan Polri semakin mantap, dukung menuju Republik Indonesia 1. Yang pertama saya sampaikan selamat ulang tahun dulu. Tentu sebagai anak polisi saya bangga bisa diundang. Maka tadi Kang Bima cerita, saya cerita sama-sama sebagai anak polisi gitu. Ya kebetulan bapak saya pangkat yang paling rendah di antara beliau. Dan kami diberikan panggung untuk memberikan cerita apa yang kita kerjakan, apa cerita masa lalu sebagai seorang anak polisi, disiplin apa yang diajarkan pada kami, bagaimana kita berbakti pada bangsa dan negara pada jabatan hari ini, tadi kita ceritakan. Nah tentu saja ini bagian dari bagaimana kerukunan keluarga besar Polri, termasuk tadi hadir juga dari keluarga Angkatan Darat, Laut, Udara, LVRI, ya tadi datang semuanya, ya dan mereka semuanya, Pepabri hadir juga, dan tentu saja kita senang sebagai orang-orang, kalau orang bilang dulu kita anak kolong gitu ya, untuk bareng-bareng bisa merayakan hari ulang tahun dari organisasi ya ayah kami lah, bapak kami, ya tentu sebagai anaknya gitu. Bisa memberikan testimoni itu sebuah kebanggaan. Tepat sebulan lalu, Ganjar Pranowo diundang untuk berbicara dalam acara hari ulang tahun HUT ke-24 Persatuan Purnawirawan PP Polri yang digelar di Gedung Dettibrata, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Meski sudah melihat cuplikan tayangan saat Capres RI itu berpidato sudah agak lama, tapi saya baru sempat menonton sore ini. Gak apa-apa kalau agak telat. Katanya kan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Hehehe kan? Apalagi materi yang disampaikan masih sangat relevan. Bahkan kalau ditonton ketika nanti Ganjar ditakdirkan menjadi Presiden RI ke-8, meneruskan jabatan Jokowi yang berakhir pada bulan Oktober tahun 2024 nanti, bisa aminkan dulu kalimat yang satu ini. Jadi begini, kutipan dari pidato sambutan Ganjar yang menarik perhatian saya, khususnya mengenai latar belakang keluarga dan masa lalu kehidupan keluarganya yang terbilang pas-pasan. Cerita saya agak berbeda Bapak Ibu, karena keminderan saya pol-polan hari ini. Mas Bima, Wali Kota Bogor, Bima Arya Suhyarto. Tuh ceritanya bapaknya perwira menengah. Lah bapak saya tuh cuma letnan 1 pak. Cuma letnan 1, kata Ganjar. Seperti bisa kita tonton pada channel YouTube resminya. Tak ketinggalan sedikit kisah perjuangan orang tua diceritakan dengan gaya khas Gubernur Jawa Tengah itu. Termasuk bagaimana keluarganya harus hidup prihatin lantaran gaji orang tua sebagai polisi berpangkat letnan 1 dengan anak 6. Sungguh jauh dari keadaan ideal. Namun, bekal dari kehidupan masa lalu itu tak hanya membentuk kepribadian seorang Ganjar Pranowo, tapi juga membuatnya sangat mengerti perjuangan para purnawirawan polisi dan TNI, sehingga beliau merasa perlu melakukan sesuatu untuk menolong. Persoalan kesehatan dan kebutuhan akan rumah menjadi 2 hal utama yang disoroti Ganjar, yang berupaya dijawab semasa Ganjar menjadi Gubernur Jawa Tengah yang akan berakhir pada 5 September tahun 2023 nanti. Kondisi yang akan semakin mampu dijawab oleh Ganjar jikalau nanti takdir hidup membawanya menjadi Presiden Republik Indonesia. I think kehidupan masa lalu Ganjar inilah yang tidak dimiliki oleh Prabowo dan Anies Baswedan, yang membuat passion keduanya sangat berbeda jika melihat kebutuhan rakyat kecil maupun para purnawirawan yang berjasa pada negeri ini. 2 sosok yang mungkin akan tahan berpura-pura peduli dalam 1-2 bulan saja, tapi selama 5 tahun penuh, I don't think so. Jadi,
Mari kita terus dukung dan berjuang bersama agar Ganjar dapat meneruskan tongkat estafet kepemimpinan sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Merdeka! Merdeka! Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh Widodo SP. Bagaimana menurut Anda?